Pernah gak sih ngerasa susah banget buat bilang tidak? Selalu pengen nyenengin semua orang, tapi kok ujung-ujungnya malah kita sendiri yang capek dan ngerasa nggak dihargai? Nah, kali ini kita bakal bedah sebuah gagasan yang menarik banget. Gimana kebiasaan selalu bilang iya itu justru bisa jadi penghambat terbesar dalam hidup Anda? Kedengarannya tajam banget ya, tapi inilah inti masalahnya. Sikap nggak enakan yang sering kita punya itu ternyata ongkosnya mahal sekali. Dan ini bukan cuma soal uang loh, tapi juga soal waktu, energi, dan bahkan ketenangan batin kita. Nah, ini dia pertanyaan utamanya dan saya yakin kita semua pernah ngerasain ini. Ada rasa takut dihakimi, rasa bersalah, atau ya simpelnya cuma pengen dianggap baik aja. Tenang, di sini kita akan coba bongkar akar masalahnya bareng-bareng. Oke, ini dia peta perjalanan kita untuk pembahasan kali ini. Pertama, kita lihat dulu kerugiannya. Terus kita pahami kenapa kita susah nolak. Habis itu, kita pelajari solusinya. Dan terakhir, kita cari jalan tengahnya. Yuk kita mulai. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama. Apa sih konsekuensi nyata dari jadi seorang people pleaser atau si penurut ini? Ini bukan lagi soal perasaan doang, tapi soal kerugian yang benar-benar terjadi di hidup kita. Jadi gini, setiap kali Anda bilang iya padahal yang sebenarnya nggak penting buat Anda, sadar nggak sadar, Anda itu lagi ngebakar sumber daya pribadi Anda, waktu, energi, bahkan uang. Dan yang lebih parah, lama-lama kebaikan Anda itu mulai dianggap remeh. Dan tanpa sadar, Anda justru ngajarin orang lain bahwa, oh nggak apa-apa kok manfaatin saya terus. Ada analogi yang bagus banget buat ngegambarin ini. Coba bayangin, seorang ibu punya dua anak. Anak pertama, setiap kali diminta uang langsung kasih, tanpa syarat, tanpa mikir. Anak kedua, yang mungkin kondisinya lagi pas-pasan, bilang, "Ma, aku usahain ya, nanti kalau ada bonus aku kirim." Menurut Anda, siapa yang lebih dihargai? Justru anak kedua, karena pengorbanannya itu terasa. Kebaikan anak pertama, karena terlalu gampang didapat, jadi terasa biasa aja, kehilangan nilainya. Terus, kenapa sih kita bisa sampai kejebak dalam siklus kayak gini? Jawabannya ada dua nih. Pertama, dari pola pikir kita sendiri, dan kedua, dari tipe orang yang kita hadapi di sekitar kita. Jadi gini, di sekitar kita itu ada tipe orang yang disebut taker atau si pengambil. Mereka ini bisa sadar atau nggak sadar adalah predator alami bagi si penurut. Ketika seorang penurut yang selalu bilang iya, ketemu sama seorang taker yang selalu minta, ya udah bisa dipastikan sumber dayanya bakal terkuras abis. Dan disinilah akar masalah yang sebenarnya. Kalau kita sendiri nggak tahu apa yang paling penting buat kita, apa nilai-nilai kita, apa prioritas kita, ya kita nggak akan punya filter buat nolak permintaan orang lain. Ingat ya, kalau semuanya jadi prioritas, itu artinya nggak ada yang benar-benar jadi prioritas. Oke, biar lebih kebayang, kita pakai contoh yang sederhana banget deh yang mungkin terjadi di kehidupan sehari-hari. Misalnya aja, prioritas utama Anda minggu ini adalah menyelesaikan sebuah proyek penting di kantor. Ini fokus utama Anda, krusial banget. Tiba-tiba teman Anda datang ngajak main padel. Prioritas dia saat itu adalah bersenang-senang, main padel tiap hari. Ya, nggak ada yang salah juga sama prioritasnya dia. Nah, disinilah letak masalahnya. Setiap kali Anda bilang iya untuk ajakan teman Anda itu, sebenarnya Anda lagi bilang tidak sama proyek penting Anda sendiri. Anda bukan sedang jadi teman yang baik, Anda justru sedang mengkhianati tujuan Anda. Dan pada akhirnya ya rugi siapa? Diri Anda sendiri. Oke, setelah kita tahu masalah dan penyebabnya, sekarang kita bahas solusinya. Ini bukan tentang gimana caranya jadi orang egois ya, tapi ini tentang gimana caranya jadi orang yang lebih menghargai dirinya sendiri. Perbedaannya itu fundamental banget. Kalau jadi penurut, itu sumbernya dari pikiran, dari rasa takut. Duh, nanti dia mikir apa ya tentang aku, gitu kan? Sedangkan empati, itu datangnya dari hati. Empati yang tulus itu justru bertanya, apa ya cara terbaik untuk mendukung orang ini tanpa harus mengorbankan diriku sendiri? Dan seringkali jawabannya adalah dengan berani bilang tidak. Caranya sebetulnya simple, ada 3 langkah. Pertama, kenali dulu apa sih yang paling penting buat Anda. Kedua, tentukan fokus Anda saat ini tuh apa. Ketiga, baru sampaikan penolakan Anda dengan jujur. Cukup bilang, wah sorry banget nih, aku nggak bisa ikut main pedal minggu ini, soalnya lagi ngejar deadline proyek penting. Jelas, jujur, dan nggak ada yang tersakiti. Tapi perlu diingat ya, ini semua adalah proses. Ini bukan perubahan yang bisa terjadi dalam semalam.
Tujuannya itu bukan untuk jadi orang yang sama sekali berbeda, tapi untuk menemukan sebuah keseimbangan yang sehat. Coba deh kita bayangin ada dua kutub ekstrim. Di sebelah kiri, ada si penurut yang hidupnya selalu dikendalikan orang lain, selalu diinjak-injak. Nah, di sebelah kanan ada si stat-taker yang egois, yang nggak peduli sama siapapun. Dua-duanya ini sama-sama nggak sehat. Nah, tujuan kita itu bukan buat loncat dari ekstrim kiri ke ekstrim kanan. Bukan dari jadi penurut total, terus tiba-tiba jadi super egois. Bukan. Tujuannya adalah untuk terus bergerak, sedikit demi sedikit, ke arah tengah, melalui kesadaran diri dan penyesuaian yang kita lakukan terus-menerus. Jadi, keterampilan yang paling penting di sini tuh apa? Kesadaran diri, self-awareness. Cukup dengan menyadari kecenderungan Anda. Mungkin hari ini Anda sadar, wah kayaknya hari ini aku terlalu pasif deh. Atau sebaliknya, duh kok hari ini aku jadi egois ya? Nggak masalah, yang penting Anda sadar dan mau melakukan koreksi-koreksi kecil. Proses inilah yang akan menuntun Anda ke jalan tengah. Sekarang, pertanyaan terakhir untuk Anda renungkan. Apa tidak pertama yang perlu Anda ucapkan untuk mulai merebut kembali kendali atas hidup Anda? Mungkin itu adalah tidak untuk sebuah ajakan yang nggak penting, atau mungkin tidak untuk keraguan yang ada di dalam diri Anda sendiri. Langkah pertama Anda dimulai dari sana.